udah live ya Will. Oke guys, ini kok nggak ada itunya. Nggak lancar ya guys. Di sininya nge-lag sih, di mananya ini. Di ininya nge-lag ya guys ya. Semoga aja nanti live streamingnya tidak ada gangguan. Kita sekarang nunggu si dosennya ya guys. Gimana cara nge-crop ininya ya? Sebenarnya mau aku crop gitu loh biar nggak kelihatan ini si ininya. Nah mau kuku gini, ini kan ikut nih. Nah jadi mau aku crop nih aku. Nah masa aku mau kayak gini bro, belum buat ininya bu. Nah sekalian kita nunggu mau apa ini, mau cari-cari desain lah, kita cari referensi. Caranya itu desain live streamer, apa sih jenenge aku lupa ya. Kita buat gini-gini aja biar nanti, nah nanti kan kayak ada template loh, desain live stream package, so overlay loh. Nah kita itu cari yang buat camnya, buat bawahnya ini, itu sih kalau bisa buat animasinya sih loh, namanya overlay guys. Overlay banyak, ada trip banyak sih. Kita coba di sini ya. Ini nunggu dosennya sih, belum ada konfirmasi. Ini dosennya Bu Sofa Sahara. Kita tunggu aja dulu ya kayaknya. Oh lancar kok. Ini thumbnail yang ini yang disesuaikan dengan tadi ada. Oh bentar kita tulis overlay coba. Ada welcome-nya, ada offline. Ini si siapa? Si Ninja. Astagfirullah. Sakit sekali everybody. Ketatap itu kebentur. Kadang itu ngomong. Ini bagus sih yang kayak gini-gini, nanti buat kayak debat atau buat reaction yang bisa kayak ini. Aku mau overlay-nya, bukan ini. Kita cari yang lain guys. Live stream overlay template.
Oh, ini ada OBS. Aku pakai sekarang udah mulai pakai OBS ya. Nah, PNG kan ini ya. Kalau kalau mau cari-cari itu yang PNG ya, guys ya. Udah mulai. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih sudah hadir di kelas daring kita pada malam hari ini. Nah, saya sudah share ini ya, slide materi yang akan kita bahas pada malam ini ya di masing-masing perwakilan Mbak Ilmi sama Mas Torik ya. Jadi teman sudah di-download semua di WA. Ya sudah ya. Sudah, Bu. Kalau suara saya putus-putus silahkan diingatkan ya. Ya. Ya, oke. Jadi ada 19 orang ya. Saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kelanjutan dari materi kita sebelumnya ya. Jadi tugas terakhir yaitu ini ya, membuat website menggunakan framework Bootstrap ya. Silahkan yang sudah mengerjakan silahkan segera diupload di e-learning, dan yang belum mengerjakan silahkan dikerjakan ya secepatnya. Oke, jadi hari ini kita nggak ngoding dulu ya, jadi kita materinya tidak membahas tentang hari ini. Materinya yaitu kita akan mengenal tentang yang namanya version control system ya, atau bisa disingkat itu VCS. VCS ya. Jadi di kalangan programmer, nah VCS ini adalah salah satu materi yang wajib diketahui ya bagi seorang programmer. Jadi teman-teman kan nanti saat lulus ya, kira-kira ada beberapa yang bercita-cita menjadi programmer. Nah, teman-teman, si version control system ini adalah salah satu hal wajib satu hal yang penting yang wajib diketahui oleh programmer ya. Jadi jika kita sudah direkrut oleh suatu perusahaan dan bekerja dalam suatu tim untuk mengerjakan suatu project software, kita harus mau nggak mau belajar yang namanya version control system. Jadi memang materi ini seharusnya dilaksanakan saat sudah selesai semua ya, kita sudah materinya sudah berakhir PHP, baru kita mengenal yang namanya version control system untuk melakukan manajemen coding kita. Tapi mau saya ingat, saya taruh di tengah-tengah sebelum TS ya, biar nanti kita ada gambaran file kita akan dikerjakan di mana. Jadi teman-teman coba, saya pengen dengar suaranya siapa ini? Mas Billy, monggo dibaca Mas Billy. Oke, terima kasih Mas Billy. Jadi teman-teman sudah jelas di dalam definisi di slide pertama ini ya. Version control system atau VCS adalah sebuah sistem ya atau software di mana melakukan aktivitas yang namanya source code management. Ya, jadi dia melakukan manajemen untuk mengelola segala perubahan di setiap dokumen, program, website, dan kumpulan pemrogramannya. Jadi jelas ya, si VCS ini mengelola seluruh perubahan yang terjadi di dalam suatu sistem kita. Nah, suatu sistem kita itu yang disebut aplikasi software yang kita bangun, yang sedang kita kasih penambahan file baru, lalu pengurangan file, ini direkam semua oleh software yang namanya version control system atau yang namanya VCS. Sebelumnya teman-teman sudah ada yang pernah dengar atau baru kali ini dengar yang namanya VCS? Baru kali ini, Bu. Oh, baru kali ini. Oke, saya jelaskan ya. Oke, jadi teman-teman, ayo coba lihat di slide kedua ini. Jadi ini adalah contoh ya.
ketika kita ini saya modelkan ini kita akan mengerjakan sebuah skripsi misalnya ya. Jadi teman-teman sekarang semester berapa? Oh ini ya semester depan ya mulai mengerjakan skripsi. Coba ini ada tampilan ya. Yang pertama ini skripsi baru mulai. Lalu ada revisi di save as lagi. Lalu misalkan ada revisi abstrak. Ada ya terus di save as lagi. Terus minggu berikutnya ada revisi tentang rumusan masalah. Lalu batasan. Nah, ketika semua ada perubahan ya, ada perubahan sedikit-sedikit di save as ke dalam format yang baru ya. Jadi banyak sekali file yang kita butuhkan ya untuk merekam berbagai perubahan yang ada di file skripsi ya. Oke, coba ini sampai skripsi baru mulai ada ini yang paling terakhir ya, skripsi alhamdulillah sudah. Nah, ini yang paling baru ya. Ini kayaknya ini sudah pas mau sidang ini skripsi alhamdulillah sudah. Nah, teman-teman, jadi kekurangan dari cara penyimpanan seperti ini adalah ada yang tahu? Oke, jadi kekurangannya kita butuh banyak apa? Banyak apa? Kita harus punya banyak tempat penyimpanan ya. Jadi hard disk kita, penyimpanan kita jadi lebih besar karena merekam satu-satu di dalam file yang berbeda. Jadi yang ini yang direvisi abstrak, habis itu saya save lagi, kalau ada revisi saya save lagi sampai yang terakhir. Nah ini sangat tidak efisien sekali ya. Ini baru skripsi ya, coba bayangkan kalau kalian membuat suatu website ya. Jadi codingan pertama yang diedit HTML-nya, HTML yang bagian heading. Nah habis itu di save as lagi. Bikin file HTML lagi ya, save as lagi HTML yang terbaru index.html. Nah, itu yang direvisi CSS-nya. Nah, yang ketiga ada revisi. Nah, terus sampai aplikasi itu sudah selesai launching. Nah, bisa dibayangkan berapa banyak hard disk kita yang dipakai untuk menyimpan berbagai perubahan dalam source code kita ya. Jadi ini ya. Penyimpanan yang tadi itu dianggap tidak efisien karena kapasitas penyimpanan akan membengkak ya, jadi butuh banyak hard disk ya, butuh banyak space hard disk yang akan kita pakai. Nah, oleh karena itu muncullah program yang namanya VCS, Version Control System, yang berfungsi untuk membantu penyimpanan berupa history tanpa menyimpan file baru. Jadi yang tersimpan hanya perubahan datanya saja, sehingga kapasitas penyimpanan file menjadi lebih ringan. Oke, jadi tadi ya sebelumnya kalau misalkan tadi skripsi sampai berapa file nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini saja sudah 16 file ya. Belum jadi kalau ada revisi selanjutnya sampai program itu launching. Nah, dengan VCS, nah kita bisa mengubah sistem penyimpanan di dalam proyek kita, teman-teman. Jadi, karena di cara manual, setiap perubahan data akan menghasilkan lebih banyak file. Nah, sedangkan kalau kita pakai program yang namanya VCS, nah, konsep penyimpanannya itu hanya menyimpan perubahannya saja. Filenya hanya satu ini ya. Bisa dilihat perbedaannya di sebelah kiri itu banyak file yang akan kita butuhkan ya, yang disimpan. Sedangkan perbedaannya coba dilihat di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini, nah ini adalah proses kerja dari sebuah VCS. Jadi yang pertama ya, master, ini baru banget ya, ini baru bikin skripsi, baru mulai. Nah, dinamakan history yang namanya master. Nah, ketika dia ada penambahan, dia menyimpan perubahannya saja. Jadi tidak perlu membuat file baru untuk menyimpan perubahan yang paling ini ada master, lalu ada penambahan isi disimpan. Nah, ini yang disimpan hanya histori perubahannya saja, teman-teman. Jadi tadi yang sebelah kanan, cara kerja VCS ini hanya butuh satu file saja yang namanya skripsi. Sedangkan coba dibandingkan yang sebelah kiri itu kita butuh 13 file untuk menyimpan file yang paling update. Kalau dengan VCS kita bisa menghemat tempat, kita bisa
perbaiki ya sistem penyimpanan kita, terutama untuk manajemen source code. Jadi hanya butuh satu file saja, sedangkan historinya nanti yang menghandle adalah VCS. Gitu ya. Oke, jadi coba saya pengen dengar suaranya Mbak Ilmi. Mbak Ilmi, coba Mbak Ilmi dibaca. Oke Bu, siap. Selain mengandalkan konkurensi yang dapat mempercepat pengembangan software, VCS juga mempunyai kemampuan untuk kembali ke versi software sebelumnya. Jika terjadi suatu bencana terhadap versi software yang sedang dikembangkan saat ini, kemampuan ini disebut reversibility. Jadi mungkin bisa kembali begitu nih Bu. Selain itu, dengan menggunakan VCS, setiap perubahan pada software seperti penambahan file atau pengubahan isi file dapat dipantau bagian mana yang dapat diubah dan siapa yang mengubah. Sehingga pengerjaan software akan lebih transparan dan terukur. Oke, terima kasih Mbak Ilmi. Jadi salah satu keuntungan kalau kita menggunakan VCS, nah ketika file kita hilang, kita dapat kembali ke versi sebelumnya. Atau misalkan kita punya satu terus softwarenya codingan kita ke-replace sama siapa orang yang ini ya lagi ngopi ya. Nah, kita dapat mereverse ya, mengembalikan tanggal berapa yang paling update ya, tanggal berapa yang ingin kita inginkan. Jadi misalkan saya ingin kembali ke versi 1 minggu lalu tanggal sekian jam sekian. Nah, itu sangat memungkinkan sekali dengan yang software yang namanya VCS begitu. Jadi salah satu keuntungannya itu bisa dikembalikan ya kalau misalkan software Oke, mohon maaf ada gangguan sebentar. Oke, tadi sampai mana ya? Nah, itu ya. Jadi salah satu keunggulan yaitu histori codingan kita bisa dikembalikan ketika terjadi sesuatu, gitu ya. Nah, ini contohnya ya, saya tunjukkan perbedaan ketika berbagai macam arsitektur ya di dalam VCS. Nah, ini ya. Yang sebelah kiri, teman-teman tolong diperhatikan. Nah, jadi di sini ada file ya. Nah, jadi misalkan di manual, kalau kita di manual lokal, nah versi pertama ini, nah ketika saya punya file, lalu kita simpan dalam bentuk versi 1, versi 2, dan versi 3. Nah, kemampuan ini bisa dilakukan hanya dalam satu komputer kita sendiri. Nah, sedangkan ada lagi yang namanya VCS yang sentral, jadi terpusat. Jadi teman-teman semua program yang kita buat atau yang kita bangun terpusat pada satu server, sehingga VCS-nya itu bisa diakses oleh beberapa orang nih ya. Contohnya komputer A dan komputer B. Nah, ini komputer A dan komputer B ini saling berbagi file ya, saling berbagi file source code. Jadi misalkan ada perubahan di dalam HTML ya dilakukan oleh komputer A. Nah, jadi komputer A ngirim ke central VCS server, nah versi 3. Nah, komputer B yang tadinya belum terupdate codingannya, dia bisa mengupdate di versi ketiga. Jadi komputer A kan tadi ngupdate di versi ketiga, sedangkan di komputer B masih versi 2. Jadi nanti bisa ngupdate teman-teman, bisa ngupdate di jadi versi 3. Jadi nanti filenya itu enggak di dalam komputer masing-masing tapi terpusat di dalam central VCS server ya. Itu. Nah, kekurangannya apa dari bagian yang sebelah kanan? Ini ada dua arsitektur yang berbeda ya teman-teman. Ini terlalu dekat perbandingannya. Ini adalah lokal. Kalau lokal kan semua perubahan ada di dalam laptop kita sendiri ya, enggak bisa diakses oleh komputer lain. Sedangkan kalau sentral itu kan artinya terpusat ya. Kalau terpusat, semua perubahan terpusat di dalam server. Nah, di sini teman-teman, kekurangan dari
arsitektur yang sebelah kanan, kekurangannya adalah ketika sentralnya ini sudah misalkan terjadi kerusakan pada database-nya atau di hard disk-nya. Nah, otomatis semua file hilang karena semuanya terpusat dalam di satu sentral server. Walaupun di sini ada updatean ya, misalkan sedangkan yang versi 3 itu yang paling baru. Nah, si komputer A sama komputer B itu masih version 2. Nah, dia nggak bisa ngupdate version 3 ketika sentral VCS servernya itu terjadi masalah dan datanya hilang. Jadi tetap yang di sini masih version 2. Yang terupdate version 3 nggak bisa diambil karena sentral ya, karena pusatnya aja sudah bermasalah. Ada lagi arsitektur ketika teman-teman. Nah, tadi sudah ada lokal, sentral. Nah, ini namanya terdistribusi. Nah, ini terdistribusi teman-teman. Jadi bedanya dengan yang sentral, tiap komputer yang terhubung ke server ini saling mengupdate-nya. Jadi bisa ditahu ya ini ya. Komputer A terhubung ke server. Nah, komputer B juga terhubung ke server. Nah, tetapi komputer A dan komputer B itu juga saling terhubung. Jadi ini saling update, ketiga server ini saling mengupdate satu sama lain. Beda dengan yang ini teman-teman. Ini kan antara komputer A dengan komputer sentral. Komputer sentral dengan komputer B. Nah, antara A dan B dia nggak terhubung ya. Jadi ketika komputer A ini ada update ke versi 3, sedangkan sentralnya ini rusak, nah si komputer B nggak dapat updatean terbaru dari yang komputer A. Beda dengan yang terdistribusi ya, arsitektur terdistribusi. Nah, kalau yang terdistribusi, komputer A dan komputer B juga saling terhubung. Jadi ketiga-tiganya ini teman-teman saling mengupdate data satu sama lain. Jadi aman. Kalau server komputernya down, kita masih bisa saling bertukar antara A dan B. Ketika B down, A-nya masih bertukar dengan server dan sebaliknya. Kayak gitu ya. Jadi dalam sejarahnya ada 3 arsitektur ya perkembangan dari VCS. Nah, VCS itu arsitekturnya ada di dalam versi yang terakhir ini. Jadi VCS itu terdistribusi. Jadi semua komputer ini yang A, B, dan server dianggap sebagai server semua. Jadi semuanya saling mengupdate. Semua berposisi sebagai server di mana dia bisa mengupdate satu sama lain. Itu ya perbedaannya. Oke, jadi ini penjelasannya ya. Di dalam VCS yang sentral ya, yang terpusat, setiap commit atau perubahan yang terjadi, nah, itu ada di dalam komputer sentral. Nah, sedangkan kalau untuk yang terdistribusi, nah, pertama yang terjadi yaitu di dalam komputer lokal ya A ya, kemudian dikirim perubahan tadi ke dalam remote dan seluruh komputer yang terhubung ya. Gitu ya. Oke, jadi begitu perbedaannya antara lokal, sentral, dan terdistribusi. Oke, jadi ini ya rangkuman tadi. Jadi VCS yaitu sebuah sistem atau software yang menyimpan rekaman atau snapshot perubahan pada source code. Nah, yang kedua, memungkinkan bekerja berkolaborasi dengan lebih baik. Nah, teman-teman, VCS ini akan sangat membantu ketika kita menjadi programmer ya dalam suatu project. Jadi satu project ada misalkan 20 programmer. Nah, setiap programmer kan sudah punya job desk-nya masing-masing. Saya bagian HTML, saya bagian CSS, saya bagian JavaScript. Nah, jadi dengan VCS teman-teman sangat memungkinkan berkolaborasi ya. Jadi programmer A ngupdate CSS-nya. Nah, nanti semua programmer ke 19 programmer tadi ya pasti akan dapat update-annya. Begitu juga dengan kebalikannya. Selain itu ya teman-teman, misalkan kalian lagi kerja terus nggak pakai laptop, nggak bawa laptop ya, nggak bawa laptop. Nah, nanti misalkan kondisi darurat, misalkan ada
ada fungsi yang terbaru ditambahkan. Nah, kalian bisa pakai pinjam teman laptop seperti itu, gunanya version control system. Yang ketiga, yaitu mengetahui siapa yang melakukan dan kapan sebuah perubahan terjadi. Nah, dengan version control system teman-teman akan ada data di mana perubahan yang terjadi, siapa yang update, lalu yang merubah itu siapa, orang juga tercantum ya. Kemarin saya merubah headernya ya, hari Selasa ya, hari Senin. Nah, hari ini kita juga ngerubah footernya, tapi footer nggak cocok. Nah, kita bisa kembali ke codingan kita yang kemarin. Nah, kalau sekarang, kalau misalnya kita rubah, kan nggak bisa ya kita ya, kalau sudah codingan, sudah ditutup laptopnya, nggak bisa di undo ya, kalau misalkan codingan kita sudah di save ya. Nah, versi control system ini memungkinkan untuk kembali ke keadaan codingan kita sebelum diubah hari ini gitu. Oke. Nah, version control system itu adalah teknologinya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi contoh software VCS yang sudah ada, baik yang gratis maupun yang berbayar. Nah, contohnya ini ada yang namanya Git ya. Git. Lalu ada yang namanya Mercurial, ada CVS, concurrent version system ya. Lalu yang ini 4, yang berapa ini? 1, 2, 3, 4. Yang 5 ini free teman-teman. Yang berbayar ini yang punya Microsoft ya, yang TFS. Nah, ini bisa dipakai kita untuk melakukan VCS ya. Nah, Git ini adalah yang paling populer, yang banyak dipakai oleh banyak pengembang software ya, yang namanya software Git ya, GIT ini yang sebelah sini, yang ikonnya ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas salah satu contoh software dari version control system, yaitu yang namanya Git ya. Coba saya pengen tahu suaranya Mas Torik. Nggak ada Mas Torik, saya pengen suaranya siapa ini ya? Mas Indra Nugraha, coba Mas. Mas, kedengaran suara saya? Mas Indra? Nggak ada. Ya Bu, dengar. Oh iya, coba Mas dibaca. Apa itu yang namanya Git? Git merupakan software berbasis version control system atau VCS yang bertugas untuk mencatat perubahan seluruh file atau repositori suatu project. Developer software biasa menggunakan Git untuk distribute revision. Hal ini bertujuan untuk menyimpan database tidak hanya ke suatu tempat, namun semua orang yang terlibat dalam penyusunan kode dapat menyimpan database ini. Sebuah software untuk mengelola perubahan file di dalam folder atau repository atau repo. Terima kasih, Mas. Sama-sama, Bu. Teman-teman, ini ya, kita berkenalan dengan software yang namanya Git ya. Jadi ketika kita akan membuat membuat file website, misalkan website di HTDocs ya, misalnya di HTDocs misalkan sekolah gitu ya, kita membuat website sekolah namanya sekolah. Nah, teman-teman, kalau kita sudah menggunakan terminologi Git, nah kita menyebutnya bukan file website ya, jadi kita sebutnya yaitu repository atau repo. Jadi file yang tadi yang kita buat untuk menyimpan data web kita, kalau sudah pakai Git, istilahnya ganti, namanya repo. Jadi si Git ini bekerja di dalam suatu folder. Nah, folder ini kan berisi codingan, teman-teman ya. Jadi si Git ini merekam seluruh perubahan di dalam folder tersebut. Folder ini yang istilahnya nanti akan disebut dengan repo atau repository.
Oke, coba saya pengen dengar suaranya juga. Mas Aan Anjas. Coba Mas dibaca. Enggak ada. Mas Andreas, coba. Mas Andreas dibaca. Enggak ada. Oke, Mas Bagus Ardiansyah aja. Enggak ada juga. Coba cewek aja ya. Mbak Firda Agustin. Halo, Mbak Firda. Ya, Bu. Coba dibaca, Mbak. Prosedur yang diterapkan ini dapat membantu antar divisi proyek untuk memantau dan menghubungkan merge antar ekstensi yang berbeda dengan mudah, sehingga aplikasi yang dibuat oleh sebuah tim proyek dapat berfungsi tanpa menghubungkan secara manual. Terdapat istilah commit pada Git yang berfungsi untuk menyimpan riwayat perubahan data pada file. Melalui commit, developer dapat kembali ke source code sebelumnya dengan istilah checkout. Untuk mengoperasikan Git, kamu perlu menginstal software terlebih dahulu sehingga pekerjaan ini dapat dilakukan secara offline atau tidak terkoneksi internet. Software ini juga tersedia secara gratis melalui web unduhan resminya di Git Downloading. Oke, terima kasih Mbak Firda. Jadi teman-teman, kita belajar beberapa definisi baru ya di dalam VCS. Yang pertama tadi yang namanya repo ya atau repository. Oke. Yang kedua yaitu ada yang namanya commit. Nah, commit ini tadi yang namanya ini ya, menyimpan riwayat perubahan pada file. Nah, jadi teman-teman ketika kita sudah bekerja dalam Git ya, jadi nggak hanya save aja. Biasanya kan kita kalau misalkan menyimpan perubahan ya kita save di dalam file HTML atau CSS dan JavaScript segala macam. Nah, setelah kita menyimpan, misalkan saya pengen nambahkan header atau footer atau merubah header atau footer, ketika sudah di save ya, kita sudah save jalan di komputer kita. Nah, salah satu aksi yang harus kita lakukan yaitu kita akan melakukan commit. Kalau commit itu dia akan menyuruh Git untuk menyimpan perubahan yang barusan kita save ya. Jadi selain save ada yang namanya commit. Nah, sedangkan ada lagi istilah yang namanya checkout. Kalau checkout kita kembali ke source code sebelumnya. Gitu ya. Jadi nanti kita akan praktek ini yang install Git dalam software kita. Dalam laptop kita. Jadi kita akan tahu bagaimana cara mengoperasikan Git ya. Jadi gini ya teman-teman. Ini adalah satu penggambaran ketika kita bekerja dengan Git. Nah, ini titik-titik biru ini adalah proses melakukan commit ya. Misalkan ini saya commit kalau footernya saya rubah, footer website. Yang kedua, database-nya saya ubah. Nah, yang ketiga, misalkan JavaScript-nya juga saya edit. Nah, cara kerja Git itu teman-teman, setiap ada commit, nah ada suatu informasi. Nah, seperti ini informasinya. Jadi, yang pertama, informasi yang disimpan kalau kita melakukan operasi commit. Nah, jadi yang pertama ini, baris pertama ada commit spasi. Nah, ini adalah nilai hash ya teman-teman. Jadi ini adalah penanda bahwa kita melakukan suatu operasi commit. Nah, yang kedua, yang commit ini adalah kayak ID-nya ya, identitasnya. Dari 4 sampai ini acak ya nilainya diproses sama Git. Nah, yang kedua ada si yang commit. Nah, informasi orang yang commit juga bisa ditampilkan. Misalkan programmer A yang nge-commit. Nah, ini nanti kelihatan. Misalkan nanti commit yang seterusnya ada si programmer 3, si programmer 4, yang sampai si programmer yang ke-20. Nah, itu akan bisa di tracing ya. Ini tadi yang melakukan commit siapa? Ketahuan ya nanti yang nge-commit. Nah, terus yang ketiga, informasi yang kita dapatkan ketika kita melakukan commit yaitu tanggal waktunya ya. Dari mulai tanggal jam sampai detik ya ini terekam semua.
Lalu yang terakhir membuat controller user, ini adalah informasi yang kita tampilkan. Misalkan saya komit untuk menyimpan perubahan CSS. Nah, nanti ditampilkan di sini. Begitu. Ini yang membuat Git kita bisa dilakukan traceback ya. Bisa kita lakukan check out, kita bisa kembali ke commit yang sebelah mana. Oke, gitu. Oke. Tadi sempat menyinggung yang namanya operasi merge ya, menggabungkan. Jadi teman-teman, kita gambarkan misalkan ini adalah Git repo ya. Jadi ada 3 commit ya, 1, 2, 3. Ada 3 perubahan yang terjadi dalam suatu file. Nah, suatu saat programmer yang kedua melakukan perubahan. Nah, tetapi tidak ingin mengubah commit yang utama. Nah, ini bisa kita lakukan dengan yang namanya operasi branch. Jadi tetap ada perubahan, tetapi tidak mengganggu ini ya, commit yang ada di jalur yang utama. Nah, kita bisa cabangkan di sini. Jadi di sini terekam, misalkan seharusnya perubahan yang terjadi itu CSS-nya diubah warnanya menjadi merah di sini. Tetapi programmer B pengen nyoba warnanya saya rubah jadi ungu. Nah, tetap bisa direkam teman-teman tanpa merubah yang merah tadi. Nah, ini disimpan di dalam branch. Lalu ketika sudah ya, nah perubahannya bisa kita satukan dengan operasi yang namanya merge ya, digabungkan. Gitu. Jadi ini bagus sekali teman-teman untuk melakukan manajemen software. Bisa dipakai kalau kita sudah melakukan skripsi ya, kalau misalkan kita skripsinya barengan ya, jadi 2 programmer mengerjakan satu skripsi, nah ini bisa dipakai. Selain itu juga Git ini dipakai di berbagai macam perusahaan ya, jadi semua untuk melakukan manajemen source code. Kalau programmernya banyak ini bisa pakai Git, begitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang Git? Oke, setidaknya kita paham dulu ya konsep dari Git itu seperti apa. Nanti dalam prakteknya nanti nyusul ya, gitu. Oke. Sekarang kita sudah melakukan Git ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar yang namanya software juga, yang namanya GitHub. Nah, jadi ada 2 terminologi software yang berbeda. Yang satunya adalah Git, yang kedua adalah GitHub. Nah, ini sudah jelas ada di gambar sebelah kiri. Kalau Git teman-teman, kita hanya bisa melakukan seluruh perubahan VCS itu di dalam laptop kita sendiri atau lokal atau bisa di intranet ya, dalam jaringan terbatas. Nah, saya kenalkan software lain yang namanya GitHub. Nah, kalau GitHub ini teman-teman, kita nggak perlu menginstal di dalam software, tidak perlu menginstal softwarenya di dalam laptop, langsung upload di GitHub juga bisa. Jadi kalau ini manajemen source code-nya dilakukan di dalam lokal, kalau GitHub manajemen software-nya ditaruh di cloud ya. Jadi ini dihubungkan ke internet. Kalau yang GitHub. Kalau yang Git kita hanya lingkup satu perusahaan. Kalau yang GitHub kita bisa sampai internasional lah, bisa sampai kan karena kita sudah terkoneksi internet, kita nggak hanya lingkupannya nggak hanya di dalam lokal ya, dalam lokal kantor aja, bisa di mana-mana. Gitu. Nah ini ya, jadi GitHub adalah layanan cloud untuk menyimpan dan mengelola project atau repo Git. Jadi kalau GitHub ini nanti hubungannya sama di cloud ya. Jadi kalau kita mau VCS pakai GitHub, kita nggak perlu install Git juga bisa. Langsung pakai GitHub juga bisa. Mau install dua-duanya juga bisa. Jadi tapi keuntungannya kalau memakai GitHub, kita nggak perlu install GitHub, nggak perlu install Git ya di dalam komputer kita, langsung taruh di GitHub juga bisa. Jadi yang GitHub ini cara kerjanya ditaruh di dalam cloud ya, kita taruh di internet semua codingan kita. Nah ini ya, di gambar selanjutnya ini ada gambar atau bahkan, jadi teman-teman kalau misalkan kalau mau sendiri-sendiri bisa nggak bisa, mau install Git bisa, kalau mau install GitHub tanpa
menginstal Git juga bisa. Tetapi teman-teman ada yang lebih powerful ya, jadi menggabungkan Git dengan GitHub. Jadi coba dilihat di sini. Kalau kita menginstal dua-duanya, Git dengan GitHub, akan ini ya, jadi lebih powerful ya. Kenapa? Jadi misalkan kita menyimpan perubahan di dalam laptop kita, nah dia akan melakukan koneksi langsung ke dalam sumber repo yang di cloud. Nah, jadi misalkan kita simpan ya di save as, kita commit lah, lalu kita push codingan kita di dalam GitHub. Nah, sebaliknya juga misalkan codingan saya hilang di laptop, nah kita bisa langsung ambil di GitHub. Begitu ya, jadi saling terkoneksi GitHub dan Gitnya. Jadi kita ketika save as, kita bisa langsung tahu kalau codingan kita sudah tersimpan di yang namanya GitHub. Sebaliknya, kalau misalkan data kita hilang, kita bisa langsung ambil data kita di GitHub. Gitu ya teman-teman, jadi ini sangat memudahkan sekali untuk manajemen software, di mana yang terlibat di dalam proyek kita itu banyak sekali orang, nah, juga programmernya banyak. Nah, manajemen source code-nya jadi lebih mudah. Gitu. Nah, bisa dibaca sendiri perbedaan antara Git dan GitHub ya. Nah, selain GitHub teman-teman, banyak juga contoh Git ya, contoh aplikasi yang berbasis Git, yaitu Bitbucket dan GitLab. Jadi nggak hanya GitHub saja, ada aplikasi yang namanya Bitbucket dan GitLab. Tapi teman-teman, yang paling banyak dipakai, yang paling banyak digunakan oleh para programmer yaitu yang namanya GitHub. Nah ini ya, ini ke-10 terminologi yang bisa kita pelajari ketika kita menggunakan GitHub. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nanti kita akan praktek bareng-bareng ya, menggunakan GitHub-nya seperti apa. Mungkin minggu depan ya kita akan melakukan mencoba cara menggunakan GitHub ya. Gitu. Nah, teman-teman, bagi yang masih bingung ya GitHub itu seperti apa. Nah, teman-teman tahu Instagram nggak? Pada punya akun Instagram kan ya? Ya, aku tahu. Jadi kalau Instagram ya, kalau di Instagram yang kita simpan, yang kita tunjukkan ke orang itu adalah foto kita ya. Kalau di Instagram. Nah, bedanya kalau GitHub itu teman-teman, yang kita share adalah hasil codingan kita. Jadi kita bisa pamer, saya sudah membangun sebuah website ini, saya publish di GitHub. Nanti orang lain bisa menggunakan, bisa komen, bisa juga ikut berpartisipasi mengembangkan software yang kita bangun. Gitu bedanya. Ya, kalau Instagram kan foto yang kita share. Kalau GitHub itu codingan kita yang akan kita share. Gitu. Boleh. Oke, ini bisa dibaca ya. Jadi version control system adalah sebuah sistem yang menyimpan rekaman yang terdiri dari perubahan source code ya. Oke, jadi kedua platform ini, nah konsep kerjanya hampir sama dengan Dropbox dan Google Drive. Nah, bedanya kalau Dropbox sama Google Drive kan kita menyimpan file ya. Tapi kalau GitHub kita khusus untuk source code saja. Jadi ketika kamu ya berencana untuk menjadi programmer, teman-teman nanti akan menjadi programmer. Nah, jadi kita harus biasa menggunakan Git dan GitHub. Nah, semua perusahaan berbasis teknologi selalu pakai platform ini teman-teman untuk melakukan manajemen source code. Begitu. Nah, ini ya GitHub ya. Coba nanti, ini ya contohnya. GitHub ini ya. Nanti teman-teman kalau misalkan nyari project Python atau apa, nanti nyarinya juga di GitHub rata-rata ya. Saya juga kalau nyari program juga banyak kan di GitHub karena lengkap sekali, berbagai macam bahasa pemrograman juga ada.
Nah, teman-teman, tugasnya sangat sederhana. Silahkan daftar, ya, sign up aja di GitHub ya, GitHub. Nah, ini ya, daftar teman-teman di sini. Nanti minggu depan kita praktek cara pakainya. Ini saya sudah login. Nah, ini ya, daftar sign up di website GitHub. Nanti kita akan tahu cara prakteknya gimana. Kita akan bekerja bersama-sama menggunakan GitHub. Ya, saya coba. Saya mau mencari software prediksi ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini ya. Berapa ini? 185.848. Jadi sebanyak ini yang sudah sharing mengenai codingan tentang prediksi. Nah, bisa kita lihat ini nanti bahasa pemrogramannya apa. Contohnya ya, ini ya. Ini Jupyter Notebook. Jupyter Notebook nanti ini bahasa pemrogramannya pakai Python. Ya, rata-rata pakai Python. Nih ada yang pakai JavaScript. Nah, ini kita bisa melakukan membangun sebuah software prediksi hanya menggunakan JavaScript bahasanya. Ini ada Python, ada bahasa R dan sebagainya. Ini sangat berguna sekali teman-teman. Nanti kalau kalian TA, GitHub ini akan sangat membantu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini ya, nih language yang disupport oleh GitHub. Ada ini ya, Jupyter Notebook ini salah satu sub dari Python. Ada HTML, ada bahasa R, ada bahasa JavaScript. Nih bahasa R-nya adalah bahasa buat ini ya, pemrogram untuk statistika. Kayak semacam MATLAB gitu ya, bahasa R. Ada JavaScript, ada Java, MATLAB, CSS, C++, C#. Nah, banyak sekali. Nanti kita bisa pamer teman-teman kalau sudah punya software. Nanti kita bisa share di sini. Bisa diskusi juga. Banyak sekali kalau ada error juga bisa sharing di sini. Ada yang mau ditanyakan tentang GitHub? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan absen di dalam kolom chat ya. Oke, saya tunggu absennya sambil menunggu kalau ada pertanyaan. Di sini ada yang kerjanya di bidang software atau kerja di software house? Belum ada ya? Nah, nanti teman-teman kalau sudah lulus, kerjanya di software house misalkan, nah ini pasti kepake Git sama GitHub. Pasti saya jamin, karena saya dulu juga sudah pakai Git dan GitHub zaman saya jadi programmer dulu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, kalau tidak ada, tolong tugas hari saya yaitu melakukan sign up, daftar di GitHub ya websitenya. Nanti minggu depan kita praktek cara manajemen source code ya menggunakan GitHub. Itu ya teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah daring kita pada malam ini. Terima kasih sudah datang. Selamat malam semuanya. Semoga sehat-sehat semua. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sofa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Billy? Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Kenapa? Oh iya, memang sudah saya rekam ini.
Oh iya boleh, iya boleh. Ini memang kalau saya daring memang saya rekam juga kok. Kalau mau iya. Oh, oh iya. Boleh, boleh, boleh. Ya, enggak apa-apa, saya perbolehkan. Saya juga ngerekam ini kok di Google Drive-nya. Ini kan kalau di Google Meet sudah otomatis merekam. Tersimpannya di Google Drive ya. Kalau teman-teman mau kopiannya boleh saya downloadkan. Kalau mau, iya, nggak apa-apa. Makasih Mas Billy sudah diingatkan. Nggak apa-apa teman-teman. Ya, nanti minggu depan kita ulang lagi ya. Kita belajar lagi praktek cara menggunakan Git dan GitHub, gitu teman-teman. Terima kasih semuanya. Apa? Aku mau tanya. Ya. Ini kalau direkam kan boleh ya Bu ya. Terus boleh. Kalau di YouTube boleh ya? Oh, jangan. Jangan direkam buat pribadi aja. Jangan, ini aja direkam buat pribadi aja, enggak apa-apa. Iya Bu, sudah Bu, makasih ya, Bu. Sudah, ya. YouTube Bang. Sudah, enggak ada yang tanya lagi. Oke, yang belum mengerjakan tugas di e-learning, silakan dikerjakan sebelum nanti UAS loh ya. Kalau sudah UAS, saya tutup semua tugas. Nah, nanti kalian kalau nilainya jelek nanti gimana? Nah, silakan tugasnya silakan dikerjakan ya. Memang saya sengaja nggak saya kasih deadline biar yang kerja atau yang banyak tugas dari dosen lainnya bisa ini kalau ada luang waktu aja dikerjakan. Oke, itu ya teman-teman. Terima kasih Bu. Terima kasih. Saya tutup. Saya mau ini ya. Saya tutup ininya Google Meet-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke guys, jadi seperti itu. Ternyata si Pak Seo nanti ngomong kadang-kadang. Jadi ya nggak apa-apa lah. Aku tetap ngupload karena YouTube itu platform gitu loh. Kalau alasanku kenapa live itu yang pertama adalah kapasitas. Kalau aku ngerekam offline itu kesusahan men, jujur. Kapasitasnya banyak dan ini pun belum ku coba jujur ya, bukan sombongnya. Ini ada harddisk 3 loh, harddisk 3 ini. 1 500 giga, 500 nggak tahu ini 80, ini 60 kecil. Nah, ini kemarin aku tuh coba pakai kabel ini, aku kan baru beli kemarin kan. Loh, aku coba itu kok gak detek gitu loh. Nah nanti mau tak coba di komputer detek apa enggak. Soalnya dulu itu pernah koneksi. Nah, nanti harddisknya itu kalau emang bisa aku buat backup. Jadi dataku yang ada di sini aku masukkan situ. Jadi harddisk pertama itu aku buat di komputer. Aku mau ngerakit komputer ya. Biar nggak laptop terus gitu. Kasihan laptopku kepanasan karena baterai habis. Aku harus kerja karena ngoding, ngerjakan project itu nggak cuma beberapa jam ya. Nggak cuma 2 jam. Itu lebih, kadang 2 jam ke atas. Aku aja ngerjakan coding aja sampai 6 jam itu pernah. Itu pun belum selesai gitu loh. Jadi buat yang lama-lama di codingnya situ atau buat backup itu. Nah yang kedua itu kalau live streaming itu, kalau yang tadi ya live streaming ya, yang pertama tadi apa? Karena kapasitas ya. Yang kedua itu lebih simple, lebih efisien. Jadi pas kita live itu dia itu langsung masuk ke situ kan. Kemudian kita stop langsung jadi berupa live-nya gitu loh. Itu yang buat aku merasa lebih efisien dan lebih enak dan orang juga bisa langsung nonton. Kalaupun nanti memang disuruh privacy ya nggak apa-apa, tapi sebenarnya mau tak publish sih, bukan karena aku mau cari viewer atau mencari apa. Itu kan sebenarnya tujuannya untuk semua orang, terutama temanku yang kuliah seandainya nggak masuk atau ada kurang jelasnya, nah itu bisa diulangi gitu niatku tuh.
Jadi seperti itulah niatku. Oke, jadi bisa dimengerti seperti itu ya guys ya. Nanti untuk channel ini kan masih Billy Coaster kan, nanti aku mau nge-live apa ini, buat desainnya ini, desain overlay ya namanya ya, dan juga aku mau buat gift juga biar ada kayak subscribe, jadi kemudian ada itu ya, kayak youtuber gitu, buat sendiri aja sederhana mungkin, aku juga nggak tahu, pokoknya lost. Nah kemudian ini kan di channel Billy Coaster kan, nanti aku mau benar, aku kameranya aku besarin biar jos. Jadi aku mau buatnya nanti masukkan ke YouTubeku yang satunya. Nah YouTubeku satunya tadi ada kendala nggak bisa live streaming, kayaknya itu nomornya belum verifikasi atau gimana. Jadi nanti aku juga mau ngurusin akun dompet ya, dompet onlineku yang dompet digital yang terkendala. Jadi aku mau backup juga pakai nomor baru nanti. Oke, gitu aja guys buat semuanya. Mohon maaf jika ada salah paham. Jadi nanti aku pindahin ya ke Bilbo Jauh Crash kalau bisa. Kalau memang nanti nextnya nggak bisa live streaming di Bilbo Jauh Crash, ya berarti live di sini, tapi nanti aku upload ke sana. Gitu aja sih. Jadi nanti live-nya ini hilang. Jadi live-nya di YouTube ini buat sementara. Kemudian nanti nggak aku simpen. Nanti yang aku simpen nanti simpennya itu di Bilbo Jauh Crash yang offline-nya. Gitu aja sih biar nggak ganggu, karena aku sudah memutuskan bahwa kalau YouTubeku yang Billy Coaster itu buat konten yang live streamingku game tutorial, yang satunya ini video tentang tugas. Kenapa kok dimasukkan sini? Karena ya subscribe-nya banyak kan, jadi bisa ngerti lah. Dan juga ada beberapa video yang dulu itu tugas yang dulu itu masuk ke sini, jadi terlanjur. Gitu aja sih. Itu simpel. Oke wis, udah, terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Nah, sekalian dipasang tayangnya nggak sih? Oh nggak usah, langsung ke skip.